Shalom, hai, kenalin aku. Shalom, aku Oke, jadi di Sabu-Sabu Perdana ini yang edisinya Divisi Paramedia, aku sama Kak Tasya bakal ngebahas apa sih Divisi Paramedia itu sendiri. Kemudian di kepengurusan ini ada proker-proker apa aja ya. Dan mungkin suka dan duka kali ya selama 8 bulan ada di Divisi Paramedia kepengurusan PMK Unpad. So, daripada lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Oke, divisi paramedia itu salah satu divisi eksternalnya di PMKU gitu, di mana divisi paramedia ini punya tugas untuk mengelola berbagai media sosial yang ada di PMKU, misalnya kayak Instagram, terus ada YouTube, ada Spotify, ada OA lain dan sebagainya. Kemudian selain mengelola media sosial yang ada, divisi paramedia itu juga yang melakukan, bisa dibilang PDD gitu, publikasi, desain, dan dokumentasi. Oke, jadi sekarang kita mulai ngebahas proker-proker apa aja sih Ju yang udah kita laksanain kurang lebih 1 termin kemarin dan sekarang kita udah masuk ke termin kedua nih, udah mulai masukkan. Nah, yang pertama itu program kerja yang pastinya teman-teman udah sering lihat di sosial media kita yaitu Instagram adalah Daily First. Nah, untuk Daily First ini sendiri kita postnya setiap hari dengan tujuan agar sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum teman-teman ngelakuin kegiatan sibuk di hari itu, teman-teman nggak lupa nih sama kebaikan Tuhan Yesus dan pastinya selalu ingat untuk membaca Alkitab. Yang kedua ada ucapan hari besar keagamaan. Jadi di proker kedua ini emang lebih ke mempublikasi si hari besar yang ada di Indonesia itu sendiri, dan beberapa juga ada ucapan-ucapan kayak hari besar nasional gitu, kayak HUT RI kemarin gitu-gitu. Pokoknya di proker ini kita mempublikasikan segala hari besar yang ada gitu. Selanjutnya adalah Spotify, yaitu playlist dari PMK itu sendiri yang tentunya setiap bulan kita punya playlist di mana untuk lagu-lagu dalam playlist tersebut itu kita pilih berdasarkan tema-tema bulanan yang udah ditentukan oleh divisi doa dan pemerhati. Jadi untuk setiap bulannya itu lagu-lagu yang ada di playlist PMKU itu ada di platform Spotify. Kita itu punya tema, jadi untuk tiap bulannya pastinya berbeda-beda. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin belum follow Spotify PMKU, boleh banget untuk follow Spotify PMKU. Linknya itu ada di bio Instagram kita juga. Jadi kalau teman-teman bingung atau kesulitan, tinggal klik link yang ada di bio Instagram kita. Jadi yang berikutnya ada podcast PMKU, di mana podcast PMKU ini di-upload tiap seminggu sekali di hari Senin. Hari Senin itu jadi pembuka nggak sih di minggu berjalan? Jadi kayak di seminggu yang akan berjalan ini kita kasih renungan yang bisa kita sharingkan biar bisa memotivasi teman-teman dalam menjalani seminggu yang berjalan itu. Nah, fun fact-nya juga di podcast PMKU ini pengisi suaranya tidak hanya dari pengurus PMKU, tetapi juga kita dari teman-teman pengurus PMKF yang ada. Kemudian ada dari para alumni juga, dan ada dari pihak eksternal dari Unpad gitu. Sekarang kita masuk ke program kerja atau proker kita yang terakhir nih Ju. Itu ada Sabu-Sabu. Tentunya yang lagi kita lakuin sekarang banget ya Ju. Sabu-Sabu itu kita ambil dari kata Sabtu bersama PMKU. Nah, mungkin di sini teman-teman baru perdana kali ya ngelihat pengurus PMKU di sini melakukan atau membuat video seperti ini, di mana tujuannya itu sebenarnya
untuk teman-teman atau untuk sahabat PMKU di sini yang masih penasaran dengan sebenarnya ngapain aja sih pengurus-pengurus PMKU, sebenarnya yang dikerjain pengurus PMKU atau program-program kerja PMKU itu apa aja, dan sebenarnya ada divisi apa aja sih di PMKU. Nah, mungkin bagi teman-teman atau sahabat PMKU yang masih penasaran atau emang udah punya niat nih untuk bergabung sama PMKU atau untuk jadi generasi selanjutnya atau setelah kita ya Jo, jadi teman-teman punya bayangan ketika nanti teman-teman udah punya niat dan mendaftar, itu punya bayangan apa sih yang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, untuk sabu-sabu ini sendiri, kenapa kita namakan Sabtu bersama PMKU itu karena kita itu uploadnya di setiap hari Sabtu, dan di setiap hari Sabtunya tentunya hanya satu divisi. Jadi teman-teman di setiap Sabtu itu bisa bisa nonton satu divisi, dan untuk nunggu tiap divisi lainnya itu ketika 2 minggu sekali gitu. Jadi setelah Sabtu kita post, nanti 2 minggu kemudian kita post lagi divisi yang lainnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang emang tertarik nih dan udah punya tujuan mau di divisi mana, teman-teman pantengin aja YouTube PMKU, atau bisa banget langsung subscribe aja dan nyalain loncengnya biar kalau ada pemberitahuan kita lagi post nih, teman-teman bisa langsung klik dan langsung nonton ada divisi apa di hari Sabtu itu gitu. Dan teman-teman bisa ya lumayan terbayang gitu kalau emang nantinya teman-teman mau daftar atau emang mau jadi pengurus juga, teman-teman tahu oh nanti kedepannya inovasi apa sih yang teman-teman punya untuk di divisi itu. Kurang lebih gitu sih proker-proker dari Parmed. Nah, mungkin sekarang kita ngebahas ringan-ringan aja gitu tentang suka duka selama di Parmed dari awal sampai sekarang. Terus kayak gimana sih cara kita koordinir satu sama lain, karena ya kita tahu lah ya di kepengurusan tahun ini serba online gitu, full online dari awal sampai sekarang. Justru bagi aku, karena online ini bagi aku itu justru jadi memudahkan sih Jo, karena kalau online ini kan kayak nggak ngelihat waktu gitu. Kita mau pagi, siang, sore, subuh, malam, pasti kayak kita tuh mengusahakan ya nggak sih, kita tuh walaupun kita nggak tatap muka secara langsung, tapi karena makin kesini zaman sekarang juga kan kayak teknologi informasi tuh makin canggih gitu, jadi kita juga udah nggak kesulitan lagi untuk komunikasi. Contohnya kayak gini, kita udah disediain banyak platform buat koordinasi, buat ngobrol, buat tukar pikiran, kayak saling kasih insight dan masukan gitu untuk insight buat para media untuk kedepannya kayak gitu. Dan menurut aku kenapa nggak menyulitkan online itu, karena ya itu tadi walaupun kita berdua itu ada di fakultas yang berbeda, jurusan yang berbeda, tapi kita masih bisa untuk menyesuaikan waktu kita gitu loh. Jadi aku nggak kebayang sih kalau misalnya di offline misalnya, dan kita udah hektik di kuliah, terus kita juga pasti harus menjadwalkan kita harus ketemu secara langsung. Nggak mungkin kan kita offline tapi kita tetap yaudah deh tetap cuma dari via telepon aja, pasti langsung ketemu kan mau gak mau gitu. Ya, jadi pasti untuk menjadwalkan si jadwal ketemunya itu pasti lebih sulit kalau menurut aku ya kalau offline. Cuma ya di sini puji Tuhannya kita masih bisa bersyukur gitu walaupun di pandemi ini, tapi Tuhan tuh masih begitu baik loh, kayak Tuhan masih nyediain internet, nyediain berbagai macam platform dengan kelebihan dan kekurangan yang masing-masing gitu. Jadi menurut aku kita sama-sama ini tuh harus yang perlu kita syukurin banget gitu, salah satu yang perlu kita syukurin banget, karena dengan kebaikan Tuhan kita masih bisa menjalankan proker kita walaupun kita belum pernah sama sekali ketemu di pengurusan ini ya, kepengurusan kita belum pernah ketemu sama sekali, dan bahkan kita tuh beda pulau gitu loh teman-teman. Jadi Juan tuh di Sulawesi, aku di Pulau Jawa, dan bahkan beda jamnya juga, jadi beda sejam gitu. Setuju sih sama yang tadi yang udah kata saya bilang. Offline juga iya ya, kayak nyesuaiin jadwal masing-masing
rada susah kan, Ya, karena kita berdua juga bukan cuman di pengurus ini, tapi ada berbagai event lainnya gitu. Jadi kayak gak kebayang sih gimana kalau offline kan, karena semuanya harus secara langsung gitu. Kalau sekarang mah semua kegiatan serba online, jadi bisa sambil multitasking lah, biasa dibilang. ya benar. Benar banget. Jadi nggak cuma ngelakuin satu kegiatan doang ya. Kalau online tuh bisa sambil ngapain gitu. Dan aku nggak kebayangnya kalau kita offline tuh belum kita mikirin tempatnya di mana ya nggak sih, kayak Iya benar. bukan cuma waktu doang tapi tempat pun kita harus pikirin. Cuman yang penting walaupun online gini kita harus tetap semangat dan nggak ingat sama tanggung jawab yang udah kita jalanin gitu. Apalagi ini kepengurusan yang berbau rohani gitu. Jadi gitu. Paling apalagi nih kata saya, selain kita Zoom Tadi bareng, itu dukanya nggak sih? Dukanya nggak sih tadi kita tuh cerita? ada suka ada dukanya ya Ada paling. suka ada duka ya. Mungkin sekarang lebih ke ini ya, lebih ke personal gitu. Kalau tadi kan lebih secara umum gitu kan yang kita rasain. Tapi mungkin kalau dari secara personal gitu, dari kata saya sendiri gimana? Dari Ya, awal sampai sekarang. kalau dari aku sendiri itu suka dukanya pastinya banyak banget ya. Apalagi sekarang tuh udah masuk ke termin 2, yang mana udah setengah tahun lebih kita bareng-bareng di sini ngelakuin dan menyelesaikan proker demi proker gitu. Setiap bulannya kan kita ada proker, dan setiap setiap bulannya juga kita dari divisi lain ada desain untuk yang kita buat kayak gitu. Nah, untuk suka dukanya itu sendiri, kalau bagi aku, apanya dulu ya? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Dukanya dulu deh. Oke, dukanya dulu ya. Nah, untuk dukanya itu, kalau bagi aku, waktu mulai dari manajemen waktu aku, dimana kalau aku udah memutuskan untuk ikut di pengurusan ini kan otomatis akan memakan waktu aku, dan otomatis itu pun jadi resiko aku gitu. Aku nggak punya waktu lebih untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan sebenarnya itu bukan duka sih, tapi jadi tantangan bagi aku, challenge buat diri aku gitu, buat bisa nggak aku ngatur dan ngendaliin diri aku sendiri untuk manage ini semua supaya semuanya itu bisa aku lakuin, dan aku bisa bertanggung jawab gitu di setiap ini kan keputusan aku udah ambil gitu, dan setiap resiko yang aku udah ambil itu bisa aku pertanggungjawabkan nggak gitu. Nah, untuk dukanya itu sendiri itu terus sebenarnya lebih ke waktu sih kalau aku dukanya, karena bener-bener yang namanya ngedit, kita desain itu tuh nggak bisa yang cuma setengah jam gitu loh, nggak bisa. Karena pertama kita harus konsepin dulu nih, kita mau ke arah mana konsep kita, kemudian belum kita cari-cari elemen-elemen apa yang emang berkaitan dengan konsep itu, belum lagi sebenarnya konsep ini tuh dasarnya dari mana kayak gitu kan, itu kan semuanya harus ada landasan gitu ya, nggak boleh tiba-tiba kayak ya udah deh ngasal aja gini. Pasti kalau misalnya ngasal ujung-ujungnya tuh nggak sesuai sama yang kita harapkan kayak gitu. Nah, terus kalau sukanya itu karena ini di kepengurusan yang Kristen gitu, berbau rohani, itu aku puji Tuhan, maksudnya kayak senang aja gitu dikelilingin oleh orang-orang yang emang mau dengan sukarela untuk melayani Tuhan gitu. Kita tuh di sini benar-benar tujuannya mau melayani Tuhan, dan juga kita maksudnya relasi kita juga jadi lebih luas lagi. Kemudian walaupun kita di dalam satu kepengurusan ini beda-beda jurusan, fakultas, tapi aku merasa kita tuh di sini benar-benar jadi keluarga yang ngasih kayak, walaupun jadwal kita beda-beda, tapi ketika kita udah ketemu lagi nih di Zoom gitu, rapat dan lain sebagainya, kayak ya udah kita kayak ini tempat pulang kita gitu loh, kayak karena udah ngerasa nyaman dan juga ngerasa kita tuh emang satu keluarga di dalam iman kayak gitu. Dan aku anak Tuhan, mereka juga anak-anak Tuhan gitu, kita semua di sini anak-anak Tuhan. Dan nggak tahu kenapa kayak aku bukan ngerasa kita
nggak pernah ketemu, walaupun kita nggak pernah ketemu secara tatap muka, tapi aku kayak ngerasa kok kita tuh udah sedekat itu ya, kayak udah sering ketemu gitu. Iya, kayak bahkan yang aku sama Juan tuh sebenarnya udah pernah ketemu gitu di awal-awal semester kemarin. Cuma untuk kepengurusan ini kita emang belum pernah ketemu sama sekali gitu. Sebenarnya sukanya tuh banyak banget. Terus kalau misalnya kita ada capek, kita jenuh gitu di kegiatan-kegiatan kita di luar kepengurusan ini, kayak di kuliah, di kepanitiaan lainnya, kayak di sini tuh kita bisa sharing atau menceritakan gitu kayak apa sih yang sedang kita alamin, dan mungkin teman-teman yang pengurus lain itu bisa kayak ngasih masukan, ngasih saran kayak gitu. Kita tuh suka sharing-sharing aja sih, lebih ke apa ya, pengen tahu satu sama lain sebenarnya kesulitan atau beban apa sih yang sedang kita alami. Udah banyak nih yang kita skill ya, suka duka gitu. Nah, mungkin ada pesan gak sih buat mungkin teman-teman yang di luar sana yang tertarik gitu buat gabung sama Parmed, atau yang mau menggantikan kita nih di pengurusan berikutnya? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya pesan itu untuk teman-teman atau adik-adik yang udah punya niat nih mau daftar di kepengurusan PMKU generasi selanjutnya, khususnya di divisi kita berdua, itu divisi Paramedia. Pesan aku yaitu maksudnya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru bagi kalian, karena kami berdua juga di sini misalnya nggak yang seperti kalian pikirkan gitu loh. Kita berdua bukan jago di dalam bidang desain gitu. Kita tuh benar-benar sama sekali nggak ada apa-apanya lah gitu. Kayak kita benar-benar belajar dari nol ketika kita emang udah diputuskan untuk dimasukkan ke dalam divisi ini gitu. Jadi kita nggak ada pengetahuan atau kemampuan lebih tentang desain gitu sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang emang mau berminat gitu di divisi Paramedia dan kalian ragu atau takut karena kalian emang nggak punya kemampuan lebih dalam bidang desain, itu nggak usah takut, malah jangan takut sama sekali, karena justru ini kesempatan bagi kalian gitu untuk belajar lebih lagi dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya buat upgrade diri kalian untuk jadi versi yang lebih baik lagi gitu loh dari yang sekarang gitu. Dan bagi aku adalah maksudnya kayak kita di pengurusan PMKU ini kita itu sama-sama tujuannya itu untuk melayani Tuhan. Jadi teman-teman gak usah bingung juga kayak tapi kan cuma ngedesain doang, melayani Tuhan dari mana. Ini tuh sama jangan salah gitu, kita mendesain kayak gini juga itu bisa merupakan sebuah pelayanan gitu. Udah bukan spill lagi nggak sih Ju, kita udah nyeritain semuanya dari awal sampai akhir apapun yang udah kita rasain di divisi Paramedia ini. Iya betul. Dan jujur udah setengah tahun lebih di PMKU itu sendiri, khususnya di Parmed itu pun tadi udah diceritain kan tantangan, tapi kayak di Parmed itu bisa dibilang divisi yang sibuk nggak sibuk, lebih main di belakang layar gitu. Di belakang layar, biasakan jangan deadliners ya, karena pasti bakal kesulitan gitu. Teman-teman juga nggak bakalan tahu gitu kan, misalnya ada tanggung jawab yang mepet-mepet gitu, sementara teman-teman mungkin ada kesibukan lain. Nah, siapa lagi yang mau kerja kan kalau bukan kalian sama partner di divisi Paramedia. Kebetulan di PMKU sendiri itu nggak tahu ya, di kepengurusan berikutnya bakal ada staf atau anggotanya atau tidak gitu. Kalau enggak ya kayak kita berdua gitu, enggak hanya Parmed sih, di divisi lain juga itu benar-benar yang hanya 2 orang, ketua dan wakilnya. Jadi semua dikerjakan, kalau bukan kita ya partner kita gitu. Sementara kalau misalnya dua-duanya sibuk kan agak susah gitu kan. Jadi biasakan, apalagi desain gini yang butuh waktu, butuh tenaga dan sebagainya, untuk gak hanya udah nih gampang cuma desain aja. Jangan pernah mikir gitu, karena
teman-teman tahu juga desain itu kan harus ada konsepnya dulu, ada dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar memakan waktu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus mulai mengerjakan itu dari jauh-jauh hari gitu. Itu sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman juga ngerasa lain yang mungkin belum terspill di sini, ya teman-teman bisa PC atau DM ke kita berdua gitu. Untuk Instagram, untuk kontak-kontak kita bakal ada di deskripsi. So, thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal video, gak skip-skip sampai sekarang. Ya, dari aku juga mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton, mau dengerin semua cerita kita di PMKU, khususnya di divisi Paramedia. Mungkin sekian dari kita berdua, divisi Paramedia, Juan dan Tasya. Dan kita tunggu partisipasi teman-teman di divisi Paramedia next periode. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ditunggu kontribusinya.